Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Saputra Lubis dari kelas TPTP 5A Polbangtan Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan generatif tanaman kakao pada polybag mata kuliah pembibitan tanaman kakao. Hasil pengamatan di lapangan, jumlah benih 38 bibit per polybag, tumbuh 37 bibit per polybag, tidak tumbuh 1 bibit per polybag. Abnormal 3 bibit per polybag, terserang HPT 22 bibit per polybag. Jumlah daun 1, daun lebih dari 5 helai daun, daun kurang dari 3 helai daun, jadi rata-ratanya ada 4 helai daun. Untuk tinggi bibit, 1 tinggi bibit lebih dari 20 cm, 2 tinggi kurang dari 12 cm, jadi rata-ratanya yaitu 16 cm. Untuk diameter batang 2 cm. Untuk daya kecambahnya maka diperoleh dengan hitungan 38 bit per polybag per 37 bit per polybag dikali 100%. Maka untuk presentasi tumbuhnya yaitu 87,47%. Tadi ada bibit yang terserang hama penyakit. Maka saya melampirkan beberapa dokumentasi mengenai serangan dari hama penyakit tanaman. Yang pertama ada serangan dari belalang, ulat kilan, dan kepik daun. Untuk penyakitnya ada hawar daun. Sedangkan ada dua faktor yang lainnya, yaitu dia tumbuh secara abnormal dan ada dari bawaan genetik. Faktor penyebab benih tidak homogen, yang pertama curah hujan tinggi, di mana kelembaban tinggi pada area pembibitan menyebabkan biji menjadi busuk dan akar tidak tumbuh. Yang kedua, kurangnya pemeliharaan. Pada libur tahun baru, tidak ada pemeliharaan dilakukan pada areal pembibitan, terkhususnya pada polybag media tanam, maka ada saingan antara gulma dengan biji yang akan dikecambahkan. Yang ketiga ada perlakuan. Perlakuan di sini kurangnya perlakuan khusus untuk biji yang sebelum didedarkan pada persemaian, yaitu pada kain kasa yang bersifat lembab. Defisiensi dan ada pengaruh lingkungan pada area pembibitan dan ada bawaan dari karakter biji tersebut, yaitu genetiknya tersendiri. Sedangkan hasil pengamatan di jurnal menunjukkan bahwa media simpan M1 kokopit 100%, M2 kokopit 50% plus sekam 50%, M3 kokopit 50% plus serbuk gergaji, letak biji dalam buah, pangkal buah, tengah buah, dan ujung buah. Di sini teman-teman sekalian bisa melihat hasil dari hasil pengamatan di jurnal dengan tabel yang saya lampirkan berikut, yaitu dari hasil tersebut saya memperoleh yaitu media simpan berpengaruh sangat nyata terhadap presentasi benih berjamur di penyimpanan, dengan hasil terbaik diperoleh pada media simpan kokopit 50% plus serbuk gergaji 50%. Yang kedua, letak biji dalam buah berpengaruh nyata terhadap kadar air benih setelah disimpan. Hasil terbaik diperoleh pada biji di bagian pangkal buah. Saya lampirkan juga ada link untuk supaya bisa mengkaji ulang dari hasil pengamatan yang ada di jurnal. Kesimpulannya, adanya perbandingan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan benih kakao yang menggunakan perlakuan cara sendiri dengan menggunakan perlakuan yang ada di sumber referensi jurnal. Maka dari itu, hasil pengamatan di lapangan dibandingkan dengan hasil pengamatan di jurnal, maka dari itu perlunya perlakuan yang khusus untuk benih kakao sebelum ditanam dengan perhatian lebih faktor-faktor genetik dan lingkungan sekitar area pembibitan. Pengamatan vegetatif tanaman kakao stek batang, pembibitan tanaman kakao. Hasil pengamatan di lapangan, jumlah stek batang berjumlah 100 stek per polybag. Penanaman stek pertama yang tumbuh dengan kontrol yaitu 3 stek per polybag. Tumbuh dengan perlakuan JPT bawang merah ada 5 stek per polybag. Dan tumbuh perlakuan JPT menggunakan kimia yaitu Groton 8 stek per polybag. Tidak tumbuh 44 stek per polybag. Flus tunas baru 2 cm. Untuk penanaman stek kedua atau pengulangan dari tanah stek yang pertama yang mati, yang tumbuh itu 21 stek dengan per polybag dan tidak tumbuh 20 stek per polybag. Di sini kami tidak menggunakan JPT alami maupun buatan atau kimia. Di sini kontrol untuk penanaman stek yang kedua. Di sini saya lampirkan juga seperti sama halnya dengan yang generatif, saya melampirkan hasil stek pada hasil pengamatan di lapangan, yaitu stek yang tumbuh dan stek yang mati bisa dilihat sesama. Selanjutnya
Apa sih faktor penyebab stek batang tidak homogen? Yang pertama itu pemilihan entres yang tidak baik. Pemilihan entres yang tidak baik ini dilakukan pada saat pagi hari dan sore hari. Itu dapat mengaruhi yaitu dari segi jam maupun dari segi waktu juga ya. Yang kedua ada suhu tidak stabil pada areal pembibitan menyebabkan kelembaban pada sungkup yang terlalu ekstrim. Pengaruh lingkungan sekitar, kelebihan konsentrasi JPT, di mana kelebihan konsentrasi JPT ini mungkin tidak adanya disaring terlebih dahulu ampas-ampas dari bawang merah tersebut. Penyesuaian stek terlalu adaptasinya terlalu lama. Untuk kelembaban tinggi dapat mempengaruhi dari perkembangan akar yang setelah disayat. Adanya fungi pada sayatan tersebut, tidak steril. Yang terakhir ada keterampilan atau skill. Di sini mungkin karena baru pemula sebagian, makanya tidak banyak yang tumbuh untuk keterampilan dan skill ini. Selanjutnya, hasil pengamatan yang di jurnal PO sama dengan konsentrasi 0%, yaitu dengan 200 ml air tanpa ekstra bawang merah. Untuk P1 konsentrasi 25%, 50 ml ekstra bawang merah plus 150 ml air. P2 konsentrasi 50%, 100 ml ekstra bawang merah plus 100 ml air. P3 konsentrasi 75%, 100 ml ekstra bawang merah plus 50 ml air. P4 konsentrasi 100% ekstra bawang merah 200 ml. Di sini saya melampirkan data kepada para teman-teman bisa melihat data-data tersebut. Di sini diperoleh data sesuai dengan isi jurnal. Selanjutnya saya menarik sebuah kesimpulan dari data tersebut, maka perbedaan konsentrasi zat pengatur tumbuh ekstra bawang merah memberikan pengaruh pada presentasi persemaian dan presentasi perkembangan bibit serta memberikan pengaruh pada tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun. Perlakuan pada konsentrasi ekstra bawang merah 25% sampai dengan 100% memberikan hasil yang lebih baik pada tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun bibit kakao. Sehingga pemberian ekstra bawang merah pada konsentrasi 25% dianggap optimal untuk pertumbuhan bibit kakao. Saya juga melampirkan link terkait hasil pengamatan yang di jurnal supaya agar bisa mengkaji ulang. Kesimpulan dari hasil pengamatan yang di lapangan dengan hasil pengamatan yang di jurnal, adanya perbandingan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan stek batang kakao yang menggunakan perlakuan cara sendiri, yaitu menggunakan JPT alami bawang merah dibandingkan dengan mengikuti perlakuan yang ada di sumber referensi jurnal. Maka dari itu, perlunya perlakuan yang khusus untuk stek batang kakao sebelum ditanam dengan memperhatikan lebih faktor-faktor genetik atau area lingkungan sekitar area pembibitan, terutama untuk konsentrasi JPT-nya sendiri. Jangan berlebihan, tapi tepat dosis dan tepat pada waktunya untuk pemilihan entres tersebut. Selanjutnya, pengamatan vegetatif tanaman kakao, yaitu sambung samping, mata kuliah pembibitan tanaman kakao. Hasil pengamatan di lapangan, jumlah sambung samping 1 pokok per batang, tumbuh 0 pokok per batang, tidak tumbuh 1 pokok per batang, keadaan sambung samping busuk dan kering. Jadi saya melampirkan beberapa foto hasil dokumentasi di lapangan, yaitu sambung samping yang masih hidup dan segar ini masih usia dari sambung sampingnya itu 1 minggu HST dan akhir dari 4 minggu HST sambungan samping sudah mati atau busuk seperti di gambar nih. Apa sih faktor penyebab sambung samping tidak homogen? Yang pertama adalah pemilihan entres yang tidak baik. Di sini pemilihan entres tidak baik itu adalah tidak adanya kompatibel antara batang dan entres sehingga menyebabkan suhu tidak stabil, pengaruh lingkungan sekitar dan penyesuaian untuk sambung samping sendiri yaitu entresnya. Curah hujan tinggi dapat menyebabkan kelembaban tinggi juga, berpengaruh pada sungkup sambung samping. Adanya fungi terhadap entresnya, tidak steril karena alat. Mungkin ada yang terakhir itu penyebabnya keterampilan atau skill dari pelaku penyambung samping. Hasil pengamatan di jurnal BP klon BP07 dan SP07, jumlah entres disambung 900 per 800, jumlah entres hidup 674 per 575, jumlah entres mati 226 per 225, persentase entres tumbuh 74,89% per 71,88%. Catatan, kulit batang bawah 3,5 cm disayat mencapai kambium. Kedua, sayatan pada batang 45-60 cm. 3. Ukuran torehan pada batang 5 cm sesuai ukuran entres. Entres cabang dari cabang Plagiotrop dengan diameter 1-1,5 cm dan memiliki 3 mata tunas baru. Panjang sayatan
3-4 cm dan tanaman pada posisi bawah kambium. 6. Bungkus dengan plastik lalu ikat tali. Di sini saya lampirkan juga link untuk supaya mengkaji ulang dari hasil pengamatan di jurnal. Yang jadi catatan di sini yang paling penting adalah teknik cara sambung samping, yaitu untuk pengikatan sungkup jangan terlalu kencang yang akan menyebabkan menjadi kelembaban yang tinggi pada sungkup. Kesimpulan dari hasil pengamatan yang di lapangan dan hasil pengamatan jurnal, adanya perbandingan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan sambung samping kakao yang menggunakan perlakuan cara sendiri dibandingkan dengan mengikuti perlakuan yang ada di sumber jurnal. Maka dari itu, perlunya perlakuan yang khusus untuk sambung samping sebelum pelaksanaan dengan memperhatikan lebih faktor-faktor genetik atau lingkungan sekitarnya. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya mengenai hasil pengamatan secara generatif pada polybag dan vegetatif yaitu stek batang dan sambung samping. Semoga presentasi saya ini dapat bermanfaat bagi penonton dan bagi pembaca terkhususnya saya sendiri. Semoga ini bisa diterapkan kepada budidaya tanaman kakao. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.